Oke, kali ini kita coba reaction bosku adanya uh, Bapak Anies Waswedan datang ke tempat umum ya dan masyarakat mengadu tentang kejadian di Jakarta ya. Oke, untuk tidak berlama-lama mari kita saksikan bosku reaction kita kali ini. Gaskun. Akhirnya ketemu Abah. Ya Allah, senang banget, Bah. Salam, seneng juga bisa ketemu. Iya, Bah. Ya Allah, aku fans berat. Di anak Abah. Ya Allah, Abah. Boleh salim, boleh salim. Boleh dong. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Makasih Abah, sukses terus. Kamu gimana pakai Jaklingko ya selama ini? Iya, Abah, aku pakai Jaklingko. Sekarang rute Pasar Rebo diperpendek, Abah. Harusnya dipanjang. Tadinya kan dari Gandaria tuh sampai Kampung Rambutan. Sekarang sampai Pelopor Pasar Rebo. Aku jalan kaki, Abah. Sekarang Gara-gara biasa diperpendek. iya diperpendek rutenya. Heran aku Herman juga, Abah, jadi Oh, Dipanjangin. harusnya Heran itu Herman ya. diperpanjang, Abah. Iya, kesel aku, Abah. Udah aku buat di status tuh tapi nggak ada yang respon. Sampai aku tag itu si Jack Linko ya di IG. Mudah-mudahan nanti nih banyak yang rekam nih. Senang sekali abang ini jumpa Pak Anies kayaknya. Amin, ya diperpanjang lagi. Perpanjang lagi. Soalnya Abah banyak yang butuh loh. Yang tadinya dia bilang nggak suka, tapi nek Jack Linko juga, Abah. Bakal kesel kan. Nggak suka program, tapi nek Jack Linko panjang antrinya, Abah, panjang. Menghalang-halain 06 tuh. Gitu ya? Iya. Makasih, Abah. Perpanjang. Amin. Mudah-mudahan banyak yang denger rekaman ini nih. Amin, ya Allah. Kapan warga yang Iya, benar. Ya. Kamu namanya siapa? Hensu, Abah. Ensu. Ensu. Mudah-mudahan makin sukses. Amin, makasih, Abah. Jaklingkonya bisa lebih panjang. Amin, ya Allah, amin, amin, amin. Makasih, Abah, sehat selalu. Teman-teman sama keluarga ya. Iya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukan main ya, Abah sangat ramah terhadap masyarakatnya ya. Oke, untuk tidak berlama-lama mari kita kembali disaksikan reaction ini bosku. Saya kira para pendukung Anies Baswedan tak akan berani menonton Oh, Halo bro, tak akan berani nonton YLC. pendukung Anies selalu berpikir positif. Ya, ya. Soal ILC yang dikatakan si Sobari itu, ya justru di situ kita berpikir positif. Kenapa? Karena Sobari sebetulnya sakit hati, dendam, karena dia tidak mengizinkan pergi ke para Madinah, tapi Anies tetap punya cita-cita untuk maju. Sobari mengatakan bahwa Anies ambisius untuk menjadi pemimpin, harus. Ya. Bagaimana mau maju kalau tidak punya ambisi, kalau tidak punya cita-cita? Coba bayangkan kalau Anies tetap ada di, kata Muhammad Sobari, di pantat dia, hari ini nggak akan maju, tetap ada di pantat dia. Sobari bilang tidak ada semangat, tidak punya power. Bagaimana nggak punya power bisa menjadi calon presiden, bahkan bisa memenangkan suara 40 juta lebih, dan hari ini menjadi tokoh yang paling terkenal. Bagaimana nggak ada powernya, bagaimana nggak ada semangatnya kalau hari ini saja menjadi orang yang sangat terkenal, Logika juga sih. di mana seluruh penjuru mengatakan, berbicara, memberitakan soal Anies. Bayangkan kalau Anies hanya ingin di belakangnya Sobari, Muhammad Sobari, hari ini Anies bukan siapa-siapa. Karena sakit hati, karena dendam itulah akhirnya dia coba membuat pemikiran-pemikiran yang negatif. Justru Iya, iya. kalau ingin maju, kalau ingin punya cita-cita yang lebih tinggi, ya harus meninggalkan Muhammad Sobari. Faktanya di para Madinah, Anies justru mampu menjadi rektor. Bahkan pernah menjadi rektor termuda se-Indonesia. Iya, iya. Coba kalau cuma ikut Sobari, kata dia jadi buntut dia, ya nggak maju. Dia saja nggak jadi apa-apa. Pernah nggak ada yang mendengar nama dia? Nggak pernah. Paling orang-orang dekat dia. Sedangkan Anies sekarang seluruh Indonesia, bahkan dunia tahu nama Anies. Bagaimana intelektual Anies, pemikiran Anies, misi dan visi Anies, bagaimana kecintaan Anies pada rakyat, bagaimana rakyat mencintai Anies, itu faktanya. Kalau ikutkan Sobari, hanya di belakang dia, hanya jadi ekor dia, ya Anies gak maju, gak jadi apa-apa. Salam buat Muhammad Sobari, kalau benci, kalau dendam, karena
yang bawahannya jadi naik lebih atas dari Muhammad Sobari, ya terima dengan terbuka. Kita harus bisa mendukung yang lebih muda untuk punya karya, untuk maju sebagai pemimpin yang dicintai rakyat. Kalau ikut Sobari cuma jadi buntutnya aja, alah buntut di belakang terus jadi kulinya Sobari, ya ogah. Artinya bahwa Pak Anies itu tidak mau istilahnya, bukan berarti tidak nurut, tapi dia punya visi misi. Itulah salah satu ciri-ciri orang yang punya kualitas dari segi kemanusiaan. Oke, kita tengok reaction dari si abang ini. Ada usulan dari RK. Ya. Kalau tinggal di Jakarta Selatan, kerjanya di Jakarta Selatan. Kalau tinggal di utara, kerjanya di utara. Kalau tinggal di barat, kerjanya di barat. Masukan yang bagus. Ya enggak? Ya. Masukan yang bagus. Sekarang kalau emang itu mau dipakai, dari sekarang aja Bapak pulang, Pak. Ke sono, Pak, ke Jawa Barat, Pak. Ngapain Bapak ke Jakarta? Bikin macet. Udah gitu kemarin bener ya, warga di Priok ngusir waktu lagi di pidato. Kan karena Bapak bilang kau nyari kerjaan di daerah masing-masing. Ngomong kepleset mulu, Pak. Makanya jangan jadi robot. Jangan jadi boneka partai. Makanya kalau ngomong diayak dulu apa? Ya main telan hidup-hidup. Udah. Guys, Wah, ini dari abang ini lagi ya. lihat nih kelakuan bonekanya Mulyono. Pengen ngasih 200 juta tiap RW di Jakarta. Wow. Dia ini lagi pengen bohongin warga Jakarta seperti dia bohongin warga Bandung tahun 2013. Jadi tahu nggak sih jumlah RW di Jakarta itu ada sekitar 2.752. Iya. Kalau 200 juta dikali 2.752 RW, Pemprov DKI itu harus ngeluarin duit sekitar 550 miliar per bulan. Per bulan ya. Terus kalau dikali setahun itu sekitar 6,6 triliun rupiah. Sedangkan APBD DKI Jakarta itu defisit 5 triliun tahun 2023. Terus lo mau nombok dari mana buat bayar Pak RW 6,6 triliun? Monyet. Jangan dah lo bohongin warga Jakarta. Kita udah capek dibohongin Pak Mulyono. Ingat dosa di akhirat. PA. Namanya juga janji politik, Bang. Kadang bisa terrealisasi, kadang-kadang enggak. Ya, itulah politik. Konohani. Wah, ini dari abang ini, coba kita tengok, bosku. Ridwan Kamil kesal, tidak bisa merangkul The Jack. The Jack dilawan ya. Jangankan RK bisa merangkul The Jack ya. Kemarin acara haul di, kalau nggak salah di Muara Angke aja, disuruh turun tuh, disurakin sama ibu-ibu. Nggak kasihan tuh. Iya, kasihan. Coba aja pakai jurus keluarin bansos ala Pilpres kemarin. Gue yakin ya warga Jakarta nggak bakal tertipu ya dengan iming-iming bansos ya. Nggak bakal mempan. Bilangnya mau mencintai The Jack kalau terpilih. Cinta palsu. Lagian pakai ngata-ngatain The Jack, pakai punya faktor psikologis lah. Padahal ente sendiri, Ridwan, yang punya faktor psikologis. Lihat lo sekarang sibuk ngapusin cuitan-cuitan lama lo. Kalau Bung Karno pernah bilang bangsa kita akan sulit dalam perjuangan karena melawan bangsanya sendiri, tapi beda dengan lo sendiri, Ridwan Kamil. Lo akan kesulitan menghadapi jejak digital lo sendiri. Waduh. Wah, ini coba dari abang ini lagi, yuk, gasken. Ereking. Di Jakarta Utara ditolak. Di Rawabunga ditolak. Kan yang nerima dia cuman partai. Ya enggak? Masyarakat Jakarta kan enggak. Ya udah, kampanye aja di depan partai, depan DPP. Dangdutan kek apa kek.
Lagian kagak usah kampanye kan saya bilang, Pak, nggak usah kampanye. Kan memang udah Bapak kan memang udah mau disetting. Treng treng treng, treng treng treng, treng treng treng. Gak usah kampanye, Pak. Kita juga menang. Daripada kesono sini ditolak, malu sampai ubun-ubun. Rekam jejak jahat ya. Iya. Tulisan dijaga ya. Oke. Pernah menghina warga Jakarta itu gak bakalan hilang di pikiran kita. Sian deh lo. Pernah menghina rupanya di tulisan Ridwan Kamil. Ada yang tahu, komen di bawah ya. Oke, ini dari abang ini, coba kita dengarkan ya bosku. Pagi-pagi sebelum olahraga enaknya ngomongin pilkada dulu nih ya. Tapi yang ramai itu pilkada Jakarta ya. Ramai-ramai orang mau mencoblos, 3 paslon-paslonnya mau dicoblos. Ya. Oh jangan ya. Kami orang Jawa Barat ya. Oh. Di Jawa Barat itu bersyukur Ridwan Kamil bisa ke Jakarta ya. Karena apa? Ya mungkin Jakarta lebih tepat untuk Ridwan Kamil ya. Dan untuk orang Jakarta, karena apa? Ya, the right man on the right place. Wish. Menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah, itu prinsip menempatkan ke tempat orang yang tepat. Iya. Manajemen. Kalau di Jawa Barat, kasihan orang Jawa Barat. Sekarang orang Jawa Barat udah punya utang 4 triliun. 4 triliun. Gubernur yang sebelumnya nggak pernah punya utang. Ridwan Kamil jadi punya utang. Karena dia butuh bikin ikonik ya sebagai teknokrat. Dia butuh bikin ikonik ya. Dia bikin taman-taman di mana-mana ya. Oh, berarti bikin taman-taman ngutang gitu. Yang penting punya ikonik ya, yang penting gaya. Yang penting ya. gaya. Tapi kalau jalan sih memang yang penting gaya, ngutang pun gak apa-apa ya Bang ya. Kurang terawat ya oleh Ridwan Kamil, banyak yang protes di mana-mana. Tapi untuk Jakarta tepat ya. Karena kata Ridwan Kamil juga orang Jakarta tuh hedon ya. Yang penting gaya. Jadi sangat tepat sekali Ridwan Kamil di sana daripada di Jawa Barat. Bayangkan saja, Ridwan Kamil kalau di Jawa Barat, kota Bandung misalnya, saat dia jadi wali kota, dia beli mesin parkir ratusan unit, 500, hampir 500 unit. Dengan harga hampir 100 miliar. Dan nggak berguna di Jawa Barat. Karena apa? Ya belum waktunya barang-barang kekinian itu. Bayarnya mahal ya. Bayarnya kalau motor 1 jam 2.000. Parkir di pinggir jalan. Kalau anak kampus, anak kuliah atau anak sekolah pakai motor ke sekolah atau ke kampus, itu 1 jam jadi 5.000. 5 jam udah 10.000. Jatah makan dia udah keambil. Tapi kalau di Jakarta orang kaya semua. Menurut saya cocok ya. Dan mudah-mudahan ya barang yang sudah dibeli Ridwan Kamil hampir 5 tahun yang lalu itu ya, lebih dari 5 tahun yang lalu itu, mesin parkir daripada nggak berguna jadi barang rongsok, bisa dibeli oleh Ridwan Kamil untuk di Jakarta. Ya. Kan alhamdulillah bagi orang Bandung jadi manfaat, jadi punya duit. Hasil jual mesin parkir yang tidak ada gunanya. Barang second lah ya. Yang ngejugruk ya, yang jadi bangkai saja di pinggir jalan. Ratusan mesin parkir ya. Nah, dan ada yang luar biasa lagi nih. Ridwan Kamil katanya di Jakarta mau bikin rumah rakyat di atas sungai. Buset. Waduh, ini luar biasa ya. Ini ada juga nih ya. Rumah rakyat di atas sungai, buset. Netizen yang lucu-lucuan memang. Ini kata netizen jawabannya, ini Ridwan Kamil bikin rumah di atas sungai. Malam tidur, pagi-pagi bangun, ya udah ada di Muara Gembong katanya. Kasihan loh Jakarta sampai bermimpi begitu. Enggak akan begitu ya, karena Ridwan Kamil itu pernah bikin teras Ciamplas ya. Itu juga di sini jadi bangkai ya. Oh, jadi tidak bangkai. Jadi bangkai juga ya. Nah, tapi teras Ciamplasnya tidak pindah ke daerah Kopo atau ke mana,
ke Buah Batu atau ke Cibiru sana, tetap ada karena dari besi dibuatnya. Cuman nggak berguna aja. Karena apa? Ya orang berdagang di atas jalan Cihampelas, ya, di atas pohon malah itu pada terbang, jadi nggak berguna, ya. Jadi besi tua sekarang. Jadi besi tua ya. Nah, tapi kalau untuk di Jakarta mungkin cocok, ya, nggak akan pindah nggak, ya. Walaupun nanti dinamikanya ada saja, ya. Seperti di Jawa Barat atau di kota Bandung ini, teras Cihampelas itu sekarang jadi bikin sumpek, ya. Jalan Cihampelas indah-indahnya udah nggak ada. Indahnya teras Cihampelas tuh, jalan Cihampelas dulu indah banget dengan pepohonan mahoni. Sekarang ketutup kayak terowongan, ya. Sedangkan pedagang jadi sepi di sana, ya. Orang jualan jeans jadi sepi dan tempat parkir jadi sempit oleh tiang-tiang beton, tiang-tiang pancangnya teras Cihampelas. Nah, mudah-mudahan teras Cihampelas juga bisa terjual ke Jakarta. Karena di Bandung nggak berguna. Ya, jadi nanti lumayan tuh teras Cihampelas bisa jadi duit, dijual ke Jakarta. Jadi duit ya, nggak tuh? Menjadi rumah di atas sungai di Jakarta untuk masyarakat Jakarta. Dan itu Jakarta jadi gaya. Yang penting gaya lah, ya. Biar ngutang yang penting gaya. Beli barang bekas yang penting juga gaya, ya. Nanti diperbaiki di sana. Beli barang bekas yang penting gaya. Dan yang penting juga orang Bandung dapat dapat uang dari hasil jual bangkai-bangkai bekas Ridwan Kamil, ya. Soal Ridwan Kamil menggusur masyarakat, ya, untuk katanya untuk dijadikan hutan kota, tapi ternyata tidak, ya. Ternyata dijadikan bisnis ruko oleh pengusaha. Bisnis, ya, ya. Itulah tipuan Ridwan Kamil. Nah, itu hati-hati aja soal yang begitu, ya. Jadi kalau nanti ada penggusuran, ya, tanah masyarakat digusur, ya. Walaupun sudah berapa puluh tahun dari zaman kemerdekaan tinggal di situ, katanya kalau tidak punya sertifikat itu ilegal, ya. Nah, itu akan dikasihkan ke pengusaha untuk dijadikan bisnis properti. Seperti kasus di Kepulauan Riau, ya. Seperti juga di Bandung sekarang katanya tanah pemerintah daerah, tapi jadi jualan ruko, dijualin sama pengusaha, ya. Orang Bandungnya sendiri hanya gigit jari. Nah, hanya itu aja yang hati-hatinya, ya. Ada juga rumah hanya itu aja, udah banyak, Bang. Deret, ya. Setelah digusur masyarakat di Taman Sari, dibikinkan rumah deret, lebih dari 5 tahun nggak selesai-selesai, ya, jadi bangkai. Nah, itu aja yang hati-hati. Tapi yang jelas Ridwan Kamil memang pintar, ya. Ya, bagaimana nanti Ridwan Kamil membuat program. Misalnya waktu kampanye Ridwan Kamil di Jawa Barat bikin kredit mesra. Nah, kredit mesra. Nah, kredit mesra itu uang BJB, Bank Jawa Barat, ya. Tapi akhirnya orang Jawa Barat sendiri, ya, di pasar-pasar nggak ada yang tahu tuh ada kredit mesra. Tapi Ridwan Kamil bisa memberikan ke Sumatera Utara, ke Bali, dan ke seluruh Indonesia. Padahal uang Jawa Barat. Jadi uang Jawa Barat bisa digunakan oleh orang lain, ya, daerah-daerah lain. Jawa Barat sendiri enggak. Nah, nanti Jakarta jadi bisa beribadah, ya. Uang bank beribadah enggak tuh? Jakarta bisa digunakan oleh orang Jawa Barat dan oleh orang-orang seluruh Indonesia. Ya, jadi berguna Jakarta bagi seluruh Indonesia. Ya, seperti Ridwan Kamil di Jawa Barat. Dan banyak lagi lah, saya nggak perlu omongin. Tapi daripada golput, mending pilih Ridwan Kamil agar bisa berguna bagi orang Bandung dan bagi orang Jawa Barat. Bandung bisa jual mesin parkir yang nggak berguna di Bandung, dibeli lagi oleh Ridwan Kamil untuk di DKI, daripada di sini jadi besi tua, jadi rongsokan. Ya, teras Cihampelas dibeli lagi oleh orang Jakarta, dijadikan rumah di atas sungai. Agar orang Bandung bisa punya duit lagi untuk yang lebih bermanfaat lah, ya. Kasihan ini sekarang UMKM itu kurang terurus lah, ya, dari mulai Ridwan Kamil jadi
wali kota sampai jadi gubernur, UMKM itu ya nggak maju-maju, ekonomi rakyat tidak maju ya. Malah jalan-jalan ya, fasilitas umum ya, pasos-pasum yang urgent seperti jalan-jalan luar kota, itu hancur-hancuran semenjak Ridwan Kamil. Tapi dia bikin patung ya, bikin patung Soekarno, besar sekali di Saparua ya, dan di Jawa Barat akan ada patung lagi katanya. Nah itulah Ridwan Kamil. Semoga di Jakarta juga patungnya tambah banyak ya. Yang penting ya nggak tahu siapa yang untung. Iya. Ya, yang penting orang Jawa Barat untung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Pak Ridwan Kamil karyanya hanya patung ya menurut Bapak ini. Oke, demikian dulu bosku reaction kita kali ini. Komen yang cerdas dan beradab bosku agar channel ini semakin berkembang. Demikian dulu reaction kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.